Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab yang pertama untuk kelas 12, yaitu geometri ruang. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu jarak antar titik dengan titik. Sebelumnya kita harus tahu titik itu apa sih? Nah, ya. Berarti titik itu dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi hurufnya harus besar. Bisa A, bisa B, dan seterusnya hingga Z. Jadi bebas. Lalu titik ini dia itu tidak mempunyai ukuran. Tidak mempunyai ukuran. Ya, tidak mempunyai ukuran. Atau bisa disebut tidak mempunyai besaran. Nah, tidak mempunyai ukuran atau tidak mempunyai besaran itu artinya apa? Berarti dia tidak berdimensi atau dimensinya adalah dimensi 0. Berdimensi 0 atau bisa disebut dengan tidak berdimensi. Nah, selanjutnya kita harus mengerti definisi dari jarak antar titik dengan titik. Nah, untuk definisinya, jarak antar dua titik itu adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Misalkan ya, contohnya di sini ada titik A, di sini ada titik B. Jadi kalau kita langsung menuju A ke B dengan jarak terpendek, berarti di sini dia jarak dari titik A ke B itu merupakan panjang garis AB. Nah, contoh selanjutnya misalkan dari C ke D. Bu Nurul kasih jaraknya begini. Apakah jarak ini merupakan jarak antara dua titik? Ingat, jarak antara dua titiknya itu adalah hubungan terpendek. Dia bukan terpendek, berarti dia bukan jarak antar dua titik. Selanjutnya, misalkan di sini dari E ke F. Bunda kasih contohnya seperti ini. Apakah dia juga jaraknya? Bukan. Karena dari E ke F dia di sini dihubungkan bukan merupakan jarak terpendek. Lalu jarak terpendek dari C ke D yang mana, Bu? Jarak pendek dari C ke D dia langsung, Nak. Dari sini langsung ke D. Nah, berarti yang garis merah itu adalah panjang garis CD. Yang di sini juga ya, EF. Yang ini merupakan jarak antara titik E dan F. Nah, itu untuk jarak titiknya. Lalu, contoh selanjutnya, misalkan kita ke bangun ruang. Misalkan di sini tadi merupakan contoh yang pertama. Misalkan kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh selanjutnya, diketahui suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya adalah A, tentukan jarak titik. Nah, yang pertama yaitu A ke C. Berarti kita harus buat dulu kubus. Di sini Bu Nurul buat kubusnya terlebih dahulu.
kita buat gambar kubusnya. Lalu kita namain kubusnya tersebut. Namanya apa? Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti harus urut ya. A, B, C, D. Kalau di sini dari kanan ke kiri baru ke belakang, di sini juga iya sama. E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuknya yaitu A kecil. Berarti di sini A, BC-nya juga A, CG-nya juga A, ya, sama semua. Lalu yang ditanyakan adalah dari titik A ke titik C. Berarti tinggal tarik garis lurus. Nah, bagaimana cara menentukan titik A ke C? Berarti kita bisa menggunakan bantuan Pitagoras A, B, C. Di sini A, B, C. Di sini ada A, titik B, titik C. A ke P tadi sisinya apa? A, berarti di sini A. B ke C juga sama A. Berarti untuk mencari AC, kita menggunakan teorema Pitagoras. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, yaitu sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti sama dengan akar 2A kuadrat. Akar 2A kuadrat itu bisa Bun Nurul tulis dengan A akar 2. Selesai untuk mencari titik A ke C. Nah, titik A ke C itu bisa juga disebut dengan diagonal sisi. Ya, bisa disebut dengan diagonal sisi. Jadi untuk rumus cepatnya diagonal sisi itu adalah A akar 2. Itu rumus cepatnya. Jadi misalkan mau ditanya E ke G, berarti E ke G itu dia juga diagonal sisi. Makanya jawabannya langsung ketemu A akar 2. Misal BG berarti juga sama, dia diagonal sisi. Jadi diagonal sisi itu dia yang nyerong ya, nyerong misal dari A ke C, E ke G, tapi dalam satu sisi. Itu untuk diagonal sisi. Nah, contoh yang kedua misalkan yang akan dicari yaitu dari titik C ke titik E. Dari C ke E. Berarti di sini. Ya. Jaraknya berapa ini kira-kira yang di sini? Berarti kita dapat menggunakan bantuan Pitagoras yaitu dari C A E. Ya, bisa menggunakan C A E atau bisa juga menggunakan C G E, sama aja. Misalkan kita menggunakan siku-siku dari EAC. Di sini E, di sini A, di sini C. Tadi sisinya ini A, ini A, ini A. Berarti kita tahu E ke A itu sisinya adalah A. Lalu A ke C. A ke C tadi kita udah cari bahwa AC ini merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi berarti rumusnya adalah A akar 2. Berarti untuk mencari EC berarti kita tinggal pakai rumus Pitagoras. EC sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari EA-nya tadi A, berarti A kuadrat ditambah A akar 2
kuadrat. Berarti sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A akar 2 dikuadratin, itu artinya A kuadrat dikalikan akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu berarti 2A kuadrat. A kuadrat tambah 2A kuadrat berarti dia temu akar dari 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat bisa Bun Nurul tulis A akar 3. Nah, berarti EC-nya sama dengan A akar 3. EC itu biasa disebut dengan diagonal ruang. Diagonal ruang. Jadi, rumus cepat diagonal ruang yaitu A akar 3. Diagonal ruang itu apa? Diagonal ruang itu dia yang nyerongnya adalah nyebrang. Misalkan dari C ke E, A ke G, H ke B, atau F ke D. Itu misalkan yang B. Nah, contoh selanjutnya yaitu misalkan menentukan dari titik A ke P jika P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Nah, kalau yang di sini bidang atas itu E, F, G, H. Berarti titik P-nya kita lihat perpotongan diagonalnya. Diagonal tadi ada EG sama HF. Berarti perpotongan yang di sini merupakan titik P. Yang kita cari adalah jarak dari A ke P. Nah, untuk mencari jarak A ke P, itu kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku E, A, P atau PEA juga boleh. Berarti di sini Bun Nurul tulis dulu. Jangan lupa digambar. Di sini ada titik P, di sini E, di sini A. Tadi sisinya adalah A. Berarti A ke B itu A, B ke C A, C ke G juga A. Berarti kalau dari G ke C A berarti E ke A juga isinya adalah A. Lalu kita cari EP. EP itu merupakan setengahnya dari EG. Sedangkan EG itu dia merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi tadi rumusnya adalah A akar 2. Berarti kalau setengah dari diagonal sisi di sini diperoleh sama dengan setengah A akar 2. Berarti di sini kita tulis setengah A akar 2. Berarti untuk mencari AP gimana? Tinggal rumus Pitagoras. Berarti AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dari A per 2 akar 2 dikuadratkan. Berarti di sini sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat per 2 kuadrat berarti 4. Akar 2 kuadrat berarti 2. Atau bisa Bun Nurul tulis akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat per 4. Berarti kalau di sini pecahan, di sini bukan pecahan, harus sama-sama dibuat pecahan. Di sini per 4, di sini juga ditambahkan dengan 4. Karena 4 per 4 itu sama dengan 1. 4 tambah 2 berarti sama dengan 6. Akar A kuadrat kali 6 per 4. Kita sederhanakan. Akar dari A kuadrat berarti A per akar 4 yaitu 2 akar 6. Berarti ketemu AP sama dengan
Di sini A/2 akar 6. Gitu ya, Nak.